Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ali Hasan. Di video kali ini saya akan mengupas tuntas permasalahan haid dan menjelaskannya secara detail, dan juga akan menjelaskan kapan darah istihadhah itu keluar, dan yang terakhir akan menjelaskan tentang darah nifas. Darah haid ialah darah yang keluar dari wanita yang sudah berumur 9 tahun dalam keadaan sehat. Dan paling sedikit masa haid yaitu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Dan lumrah atau umumnya wanita haid itu 7 sampai 8 hari. Adapun yang paling banyak wanita haid yaitu 15 hari. Adapun darah haid itu terdapat 5 warna. 1, warna haid itu berupa warna hitam. Maksud hitam di sini dikarenakan li syiddati harrihi, karena sangat panasnya darah haid, yang mana asal mula darah itu berwarna merah, ini menjadi kehitaman. Lalu yang kedua, darah haid itu kembali ke warna asal, yaitu warna merah. Lalu warna coklat, kuning, dan keruh. Dan perubahan darah ini itu menjadi proses persucian darah atau mendekati masa sucinya wanita yang sedang menstruasi. Nah, jadi ketika warna haid itu sudah berubah dari hitam, merah, coklat, kuning sampai keruh, berarti wanita tersebut sudah mendekati masa suci. Lalu bagaimana seandainya darah itu tidak ada perubahan? Di hari pertama masih saja hitam, di hari kedua, ketiga, keempat. Nah, ini butuh penjelasan. Apabila terjadi siklus seperti ini, maka darah ini bisa dikatakan darah istihadhah. Akan tetapi dengan 3 catatan atau dengan 3 syarat. 1, darah yang keluar tidak mencapai jumlah minimum waktu haid, yaitu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Jika dari siklus seperti ini, contoh wanita tersebut hanya mengeluarkan darah haid di hari yang pertama, kedua, ketiga sampai ke waktu 15, itu tidak mengeluarkan darah sama sekali, dan mengeluarkan darah lagi di hari ke-16, maka darah tersebut dikatakan darah istihadhah. Karena apa? Karena tadi tidak mencapai waktu minimum darah haid. Dan cara menghitung darah haid di sini yaitu seperti haid di jam 7 pagi itu mengeluarkan darah haid. Lalu di jam 10 wanita tersebut mengeluarkan darah haid lagi, maka darah tersebut sudah terhitung mengeluarkan waktu selama 3 jam. Jadi wanita, khusus bagi seorang wanita yang haid, itu harus sering ngecek keluarnya darah tersebut. Karena memang waktu darah haid itu memang harus dihitung secara detail. Lalu kedua, bisa dikatakan darah istihadhah apabila darah tersebut melebihi waktu maksimal, yaitu 15 hari. Contoh seperti wanita yang 15 hari full itu mengeluarkan darah haid, lalu waktu 16 harinya itu masih mengeluarkan darah, maka darah ini bukan lagi darah haid, melainkan darah istihadhah di hari yang ke-16, melainkan yang selama 15 hari ini masih dikatakan darah haid. Ketiga, darah keluar sebelum masa suci mencapai waktu minimum, yaitu waktu minimum masa suci yaitu 15 hari. Sebelum sampai 15 hari, darah ini mulai keluar lagi. Contoh, wanita itu haid tanggal 1 sampai tanggal 7, dan wanita ini sudah sering dan sudah pasti haidnya itu selama 7 hari. Nah, wanita yang haidnya sudah menentu, sudah pasti selama 7 hari, maka perhitungan waktu sucinya itu di hari ke-8. Nah, otomatis kalau di hari ke-8 itu sudah terhitung masa suci, minimal waktu suci itu terhitung sampai tanggal 22. Lalu
Kembali lagi seperti tadi, maksudnya keluar sebelum waktu minimum. Contoh, karena tadi terhitung dari tanggal 8 sampai tanggal 22, wanita ini mengeluarkan darah lagi di hari ke-20. Lah disinilah darah ini bukan darah haid, melainkan darah istihadah. Ada sedikit permasalahan, bagaimana wanita yang haidnya itu terputus-putus. Contoh, wanita tersebut haid di tanggal 1 sampai tanggal 5, lalu tanggal 6 sampai tanggal 11 itu wanita tersebut tidak mengeluarkan darah haid sama sekali, dan mengeluarkan darah haid lagi di tanggal 12 sampai tanggal 15. Lalu bagaimana siklus seperti ini? Masih dikatakan darah haid, akan tetapi apabila terjadi di bulan Ramadan ya, maka di hari ke-6 dan 11 itu wajib mengkodok puasa ya. Jadi kesimpulan dari permasalahan tadi, darah istihadah itu bisa terjadi dikarenakan tidak 3 hal atau dikarenakan tidak 3 keadaan. 1, tidak mencapainya waktu minimum darah haid yaitu 24 jam. 2, darah haid keluar sampai melebihi batas maksimum yaitu 15 hari. Dan 3, darah haid keluar sebelum masa suci sampai waktu minimum yaitu 15 hari. Karena waktu minimal suci itu bersamaan dengan waktu maksimal darah haid. Jadi kalau wanita itu mengalami haid selama 15 hari dan itu 15 hari itu sudah menjadi rutin ya, sudah pasti haidnya, maka wanita tersebut mempunyai masa suci yang paling sedikit yaitu 15 hari. Dan selain mengalami haid 15 hari atau haid 7 hari, maka masa sucinya 23 hari dan seterusnya. Beralih terhadap darah nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar setelah wanita melahirkan ya, setelah wanita melahirkan. Dan paling sedikit masa wanita nifas atau waktu paling sedikit wanita nifas yaitu 1 kali keluaran atau lahdotan secara ilmu kitab, lahdotan. Dan lumrahnya itu 40 hari. Adapun paling banyak yaitu 60 hari. Adapun darah ini bisa dikatakan darah nifas itu apabila sudah memenuhi 4 syarat. Jadi darah nifas itu tidak asal terjadi ya. Jadi harus memenuhi 4 syarat tersebut. Yang pertama, darah keluar setelah kosongnya rahim. Maksudnya kosongnya rahim setelah bayi di dalam kandungan itu keluar ya. Baik kandungan tersebut yang keluar berupa bayi seutuhnya atau berupa segumpal darah dan segumpal daging, itu masih dikatakan darah nifas walaupun wanita itu keguguran. Kalau otomatis kalau yang keluar itu bukan bayi seperti segumpal darah atau daging, itu kan keguguran. Bagaimana wanita yang keguguran itu setelah keguguran itu mengeluarkan darah, itu masih dikatakan darah nifas. Kedua, darah yang keluar belum melewati 15 hari dari wanita itu melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu paling lambat sebelum 15 hari wanita itu sudah mengeluarkan darah. Lalu bagaimana kalau di hari ke-16 otomatis kan sudah melewati ke hari 15? Nah, darah itu bukan lagi darah nifas, melainkan darah haid. 3, jarak waktu keluar antara darah pertama dan yang kedua itu tidak melebihi 15 hari. Jadi bukan hanya keluar yang pertama, darah yang kedua pun jarak antara darah kedua dan yang pertama itu tidak melebihi waktu 15 hari. Lalu bagaimana kalau sampai melewati waktu 15 hari antara darah yang pertama dan yang kedua?
maka darah yang kedua ini bukan lagi darah nifas, melainkan darah haid. Tapi dengan catatan darah tersebut mencapai waktu minimum, yaitu 24 jam. 4. Darah yang keluar tidak melebihi batas maksimal, walaupun itu hanya sedikit. Berapa batas maksimal darah nifas? Yaitu 60 hari. Seandainya setelah 60 hari ini wanita itu masih mengeluarkan haid, maksudnya mengeluarkan darah sebentar apapun itu bukan lagi darah nifas, melainkan itu ada dua kemungkinan. Satu, bisa darah istihadah. Karena apa? Karena melewati waktu maksimal. 2, bisa dikatakan darah haid apabila memenuhi syarat, yaitu mencapai waktu minimum, yaitu 24 jam. Kenapa kok bisa dikatakan darah haid apabila mencapai waktu maksimum? Karena jarak antara nifas dan haid tidak harus 15 hari. Walaupun ada masa suci sedikit pun dan mengeluarkan darah, itu bisa dikatakan darah haid. Akan tetapi dengan catatan darah haid tersebut mencapai waktu minimum, yaitu 24 jam. Beda halnya dengan dua haid bainal haidotain. Itu memang jaraknya memang harus paling sedikit jaraknya itu 15 hari. Dan bagaimana wanita yang nifasnya baru keluar di atas 10 hari? Kan tadi syarat darah itu bisa dikatakan darah nifas apabila tidak melampaui atau tidak melebihi 15 hari dari awal dia melahirkan. Dan bagaimana apabila keluarnya itu di atas 10 hari ke atas? Nah, ini cara menghitungnya masih sama, dihitung dari awal dia melahirkan, akan tetapi hukum-hukumnya dihitung awal dari ia mengeluarkan darah. Maksud hukum di sini seperti tidak diperkenannya dia puasa, sholat, dan lain sebagainya. Akan tetapi perhitungan harinya itu dihitung dari awal dia melahirkan. Dan sedikit permasalahan wanita yang darah yang keluar di antara dua bayi kembar yang lahir, dan darah yang keluar ketika menahan rasa sakit ketika ingin melahirkan, itu bukanlah darah nifas, melainkan darah haid. Akan tetapi wanita tersebut sebelumnya atau sebelum melahirkan itu sudah mengalami haid. Lalu ketika dalam keadaan haid dia melahirkan. Lalu bagaimana seandainya tidak haid sebelumnya? Darah tersebut bukanlah darah haid atau darah nifas, melainkan darah biasa ketika seorang wanita melahirkan. Adapun larang-larangan wanita ketika haid dan nifas itu tidak lain seperti sholat, tawaf, memegang mushaf, membawanya. Ini bukan Al-Quran ya, mushaf. Mushaf itu lembaran dari Al-Quran, apalagi Al-Qurannya. Dan juga tidak diperkenankan lagi bersuci karena ingin beribadah. Jadi tidak diperkenankan untuk seorang wanita yang haid atau nifas itu bersuci karena ingin beribadah. Itu tidak diperkenankan. Lalu membaca Al-Quran dengan adanya tujuan membacanya. Nah, di sini terdapat masalah lagi, bagaimana wanita haid yang membaca Al-Quran itu tidak tujuan membacanya, melainkan membaca tasbih seperti wanita yang sedang menghafal lalu dia mengalami haid atau nifas. Nah, ini boleh-boleh saja, akan tetapi dengan tujuan membaca tasbih, tidak bertujuan untuk membaca Al-Quran. Lalu lagi lewat di halaman atau di dalam masjid, dikarenakan takutnya bercecerannya darah atau berjatuhannya darah. Lalu bagaimana seperti sekarang? Sekarang sudah ada pembalut, tidak lain seperti softtek ya. Kan tidak dikhawatirkan lagi menetesnya darah. Itu tidak apa-apa kalau hanya lewat. Lain halnya diam di dalam masjid itu tidak diperbolehkan, baik itu sudah aman atau tidak, apalagi tidak aman ya. Lalu
Yang terakhir itu tidak diperkenankannya wanita yang haid itu ditolak. Kenapa? Dalam agama Islam itu sangat tidak diperbolehkan mentalak istri ketika keadaan haid. Boleh mentalak keadaan haid, tapi dengan satu catatan, wanita tersebut belum tersentuh oleh si pria. Itu tidak boleh, tidak apa-apa mentalaknya. Karena tidak ada iddah di dalam wanita yang belum disentuh. Maka tidak apa-apa mentalak wanita yang haid, tapi dengan catatan wanita tersebut belum disetubui. Sekian video pembahasan ini. Akhiran dari saya Ali Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.